Malam berdarah di desa Watu Gagak. Kisah Bayu Gendeng. Malam itu, Bayu, Bondet, Ningrum, dan hampir seluruh warga berkumpul di rumah Palura dengan penjagaan ketat. Namun, tanpa mereka semua sadari, dari balik gelapnya pepohonan, sepasang bola mata mengintai, sepasang bola mata yang dingin, penuh kebencian. Dari atas pohon yang rimbun, Nandar mengamati rumah Palura, bibirnya menyungkingkan senyum tipis yang membeku. Di punggungnya tergantung sebuah patung yang dibungkus kain hitam dan kumal. Dengan penjagaan sebanyak itu, kalian pikir bisa menghalangiku? Gumam Nandar pelan. Bodoh, kalian tidak tahu apa yang kubawa. Ia lalu melompat turun, mendarat tanpa suara di atas tanah yang lembab. Patung itu diletakkannya dengan hati-hati, lalu ia menggigit ujung jarinya sendiri hingga koyak. Darah segar menetes dari luka itu, lalu ia teteskan di mulut patung tersebut. Nandar juga mengucapkan mantra-mantra yang sebelumnya diajarkan oleh Mbah Mangun. Selesai mengucap mantra, patung berbentuk makhluk kurus penuh mulut itu pun mengeluarkan suara gemeretak seperti bebatuan yang bergerak dan bergesekan. Kretek, kretek, suara aneh itu menggema. Patung itu bergetar dengan pelan, lalu menggeliat. Gerakannya kaku dan menjijikan. Tangannya bergerak seolah sedang patah. Kepalanya memutar pelan, mencekam, hingga terdengar suara sendi leher yang retak. Lalu makhluk itu mengaum ringan. Suaranya seperti lolongan kesakitan dari lubang kubur. Patung itu kini hidup. Makhluk kurus itu berdiri. Di wajahnya hanya terdapat sebuah mulut besar. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada telinga, hanya mulut. Dan bukan satu, seluruh mulutnya dipenuhi mulut-mulut kecil yang terbuka, menganga, mengeluarkan liur kental menjijikan. Dari mulut-mulut itu terdengar suara desisan yang mengganggu telinga seperti bisikan setan di tengah malam. Luar biasa, kekuatan pematung sialan itu cukup tinggi juga. Aku jadi tidak sabar menyempurnakan kekuatanku. Jika seluruh kekuatan Mahesa bisa kudapatkan, maka aku bisa sekuat pematung itu. Gumam Nandar dalam hatinya. Makhluk itu pun bergerak dan menggeliat dengan mengerikan. Lalu dia merangkak dan menghadapkan mulutnya ke arah pemukiman para warga. Tak lama kemudian, dari setiap mulut yang begitu banyak di seluruh tubuhnya serentak menggumamkan suara yang begitu pelan dan hampir tak terdengar jelas. Suara-suara itu seperti sebuah bisikan tanpa makna dan terus-menerus ia ucapkan sambil ia memutar wajahnya perlahan. Suara dari mulut-mulut makhluk itu merambat di udara, lalu perlahan masuk ke telinga para warga. Di dalam pendengaran para warga, mereka semua seolah dipanggil oleh makhluk itu untuk mendekat ke arahnya. Sontak, para warga berdiri. Setelah mendengar suara itu, mereka semua seolah terhipnotis secara bersamaan. Mata mereka menatap kosong, lalu berjalan menuju ke arah makhluk yang mengeluarkan suara aneh itu. Hanya Bayu, Bondet, Pak Lura, dan dua keturunan pendekar yang tidak terhipnotis oleh suara itu. Mereka masih berada di dalam rumah dan tidak menyadari para warga yang berjaga telah pergi meninggalkan halaman rumah. Loh, Bay, di luar kok kayak sepi ya? Aku kok gak dengar suara warga yang jaga-jaga ya? Tanya Bondet. Lah, paling mereka lagi tidur, Det. Ya maklum, mereka kan udah pada lelah karena tiap malam harus jaga terus, jawab Bayu. Tak lama berselang, Pak Lura berinisiatif untuk melihat ke arah luar rumah dan dia sontak terkejut bukan kepalang ketika mendapati halaman rumahnya sepi. Warga pada kemana ini? Teriak Pak Lura. Sontak teriakan Pak Lura membuat Bayu dan yang lain ikut melihat keluar rumah.
Dan mereka semua terkejut ketika mendapati di luar rumah tak ada seorang pun. "Hah, apa yang terjadi nih?" seru Bayu terkejut. "Jangan-jangan ini perbuatan Nandar, baik," balas Bondet. "Ah, sial," umpat Bayu kesal. Kini para warga tampak berkumpul di sebuah lahan lapang mengitari makhluk mengerikan yang tadi memanggil mereka. Para warga seolah terhipnotis dan hanya terdiam sambil menatap kosong. "Mereka sudah tunduk kepadamu, Nandar. Mereka bisa kau perintah apapun dan hanya akan kembali tersadar ketika kau mati," ucap makhluk itu menjelaskan. "Bagus. Kau ternyata sakti juga," puji Nandar kepada makhluk kurus itu. "Baiklah, perjanjian kita hanya sampai di sini. Aku harus kembali pada majikanku," ucapnya pelan lalu menghilang menjadi asap hitam. Nandar tertawa penuh kemenangan ketika melihat para warga yang kini berkumpul mengitarinya. "Baik, aku ingin mencobanya dulu," ucapnya pelan. Mata Nandar berkeliling, memilih seseorang yang akan jadi bahan percobaannya. Lalu, tatapan matanya berhenti kepada seseorang pemuda yang berdiri di samping seorang kakek tua. "Hei, kamu yang pakai kaos hitam, bunuh kakek yang ada di sampingmu itu," perintah Nandar. Seketika, si pemuda langsung mencabut parang yang tergantung di pinggulnya dan langsung menebas secara bertubi-tubi seorang kakek yang berada di sampingnya. Si kakek hanya terdiam sambil menatap dengan tatapan kosong. Kakek itu ambruk di tanah dengan bersimbah darah tanpa teriakan, tanpa rintihan kesakitan, hanya terdiam dengan tatapan kosong. Lalu pemuda itu menggorok lehernya hingga putus, mengambil kepalanya, lalu menenteng kepala itu dan ia serahkan kepada Nandar. "Bagus, bagus. Ternyata mereka benar-benar menurut padaku," gumam Nandar dalam hati. "Baiklah, kalian semua dengarkan aku. Kalian semua serbu rumah Pak Lurah dan seret dua keturunan pendekar itu beserta lurah dan dua pemuda yang melindunginya. Cepat laksanakan," perintah Nandar. Mengikuti komando Nandar, para warga itu serentak berbalik badan, mencabut senjata mereka dan berlari menuju ke rumah Pak Lurah. Nandar hanya tertawa melihat hal itu. Ia merasa jika kemenangan sudah ada di depan matanya. Sedangkan di rumah Pak Lurah, Bayu, Bondet dan Pak Lurah hanya tertegun di halaman rumah. Suasana halaman rumah yang sepi terasa aneh bagi mereka. Angin berembus pelan membawa serta hawa dingin yang menusuk tulang. Namun di antara suara desir angin itu terdengar sayup-sayup derap langkah cepat serempak dan penuh tekanan. Semakin lama suara itu semakin jelas. "Hei, kamu dengar suara itu enggak?" tanya Bondet dengan suara parau. Bayu memicingkan mata, memasang telinga. "Iya, Det, aku dengar. Itu kayak suara langkah kaki banyak orang ya." Pak Lurah memandangi ke arah jalanan desa yang tampak gelap diselimuti kabut tipis. "Tidak mungkin," gumam lirih, penuh ketakutan. Mendengar ucapan Pak Lurah, Bayu dan Bondet segera mengarahkan pandangannya ke arah yang dilihat oleh Pak Lurah. Mereka bertiga sontak membelalakan mata saat bayangan-bayangan manusia mulai muncul dari balik kabut. Di sana terlihat para warga desa berlarian mengangkat senjata tajam. Wajah-wajah mereka kosong, namun penuh dengan amarah. Mereka semua seperti kehilangan akal. "Sial," gumam Bayu yang langsung paham dengan apa yang terjadi kepada para warga. "Segera masuk ke dalam rumah," perintah Pak Lurah. Lalu ketiganya segera masuk ke dalam rumah, kemudian mengunci pintu rumah rapat-rapat. Tak berselang lama, para warga pun datang dan langsung menerjang ke rumah Pak Lurah. Mereka memukuli rumah kayu itu dengan senjata mereka yang tak bersenjata, memukul dengan tangan, bahkan ada yang membentur-benturkan kepala mereka ke dinding kayu. Mereka seolah seperti zombie yang penuh kemarahan dan ingin merubuhkan rumah itu. "Sial, ada apa ini ya?" ucap Bayu kesal. "Mereka sepertinya kesurupan, Bayu," saut Bondet. "Kalau rumah ini sampai roboh, semua rencana kita akan berantakan.
karena Ningrum juga pasti akan gagal menjalankan ritualnya, sahut Palura penuh kekhawatiran. Para warga semakin menggila, bahkan ada yang mencoba naik ke atas genteng lalu terpleset dan jatuh ke tanah hingga kakinya patah, tapi dia kembali bangkit meskipun sambil mengesot dan kembali mengepung rumah Palura. Gila, mereka udah kayak zombie dead, ucap Bayu. Bayu yang mengintip dari celah kecil melihat Nandar berdiri dengan tenang di belakang para warga yang mengamuk. Dia kini telah berubah menjadi sosok makhluk berkepala kerbau yang menandakan bahwa ia telah siap untuk bertarung dan membunuh. Baiklah, kamu tahan para warga Yondet, biar aku yang keluar menghadapi Nandar. Pastikan juga ritual Ningrum itu tidak gagal, ucap Bayu. Bundit mengangguk sembari menatap wajah Bayu dengan tatapan penuh keyakinan. Baik, hati-hati Bayu. Bayu membalas dengan anggukan, lalu dia keluar melalui pintu belakang. Namun ketika ia baru saja membuka pintu, dua orang warga langsung menyergapnya dengan sebuah gerakan lincah. Bayu pun mampu menghindar, tapi dua warga yang sudah kehilangan kesadaran itu terus menerjangnya. Bayu langsung mengarahkan tendangan ke arah leher dua warga itu sebelum mereka bisa mendekati Bayu. Tendangan Bayu itu sangat cepat dan menyasar leher dua warga itu seketika. Keduanya jatuh pingsan. Syukurlah mereka cuma pingsan, gumam Bayu pelan. Lalu dia segera melesat menuju ke arah Nandar. Nandar sendiri tampak berdiri santai, seolah sedang menunggu kedatangan Bayu. Bayu melesat lalu mendarat tepat di hadapan Nandar. Bangsat kamu Nandar, lagi-lagi kamu begitu licik, bentak Bayu. Aku tahu kalian kuat, tapi aku juga tahu kalau kalian goblok. Makanya kalian gampang masuk ke dalam perangkapku. Lebih baik kalian berdua menyerah dan menjadi saja pengikutku, karena kalian tidak akan bisa membunuhku. Sukmaku telah bersatu dengan Ningrum, dan para warga yang mengamuk itu hanya tunduk padaku. Bahkan aku bisa memerintahkan mereka semua untuk saling membunuh. Tidak ada lagi bagi kalian pilihan selain menyerah, sahut Nandar. Alah, apa untungnya jadi pengikut banci kayak kamu? Yo, aku lebih memilih mati daripada jadi pengikut sapi jelek kayak kamu, bentak Bayu. Bajingan kamu, lagi-lagi kau meredakanku. Baiklah, akan kubunuh kau dengan cepat. Nandar seketika melesat menuju Bayu. Dia menerjang dan menerobos angin seperti anak panah yang terlepas dari busurnya. Parang di tangannya mengayun liar, memecah udara dengan desingan mengerikan. Namun Bayu tanpa sedikit pun kegugupan hanya melangkah ke samping. Tubuhnya ringan seperti angin yang menari di permukaan air. Terjangan demi terjangan dari Nandar hanya mengenai kampan, tak satu pun menyentuh kulit Bayu. Bayu bergerak seperti penari di atas panggung. Kepalanya diputar, badannya dimiringkan, lututnya ditekuk luas. Gerakannya tampak indah, namun juga penuh perhitungan. Ia tidak melawan dengan kekerasan, melainkan dengan penguasaan tubuh dan ketenangan jiwa. Setiap serangan Nandar seperti dibaca bahkan sebelum dilancarkan. Sementara itu Nandar bertarung bagaikan binatang buas yang terpojok. Parangnya mengoyak udara dengan kekuatan liar. Otot-ototnya menegang, urat-urat menonjol di leher dan lengan. Dia terlalu mengandalkan kekuatan dan kecepatan instan yang ia peroleh dari iblis. Tapi ia tidak pernah benar-benar belajar ilmu silat. Tak ada irama, tak ada harmoni dalam gerakannya, hanya amukan buas dan brutal. Sedangkan Bayu, meskipun dia bertarung dengan tangan kosong, namun setiap gerakannya telah ia perhitungkan dengan seksama. Tatapan matanya tajam, setajam mata lang yang mencari celah kelemahan lawan. Mengetahui jika serangannya selalu mentah, Nandar pun melompat mundur. Nafasnya memburu. Dia menatap Bayu yang berdiri tak bergeming. Mata Bayu seperti tombak tajam yang menancap di dada, menusuk ke dalam pikirannya yang mulai goyah. Sial, gerakannya sangat teratur, seperti bisa membaca pikiranku. Sial, gumam Nandar dalam hati. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Bayu menatap Nandar lekat-lekat, seolah pandangan matanya tak ingin lepas dari gerakan Nandar.
Yang kamu miliki itu cuma kekuatan sama kecepatan, tapi tanpa teknik. Kau hanya sapi busuk yang mengamuk di kandang. Kau pasti akan kalah melawanku, Nandar, sentak Bayu. Mata Nandar menyala. Ia menggeram pelan menampakkan gigi-giginya. Hah? Jangan banyak bacot. Kalau memang hebat, ayo buktikan. Mendengar tantangan Nandar, seketika Bayu melesat tanpa aba-aba. Tanpa gerakan awal, hanya ledakan angin yang tertinggal. Dalam sekejap mata, Bayu sudah berada di depan Nandar, membuat mata Nandar terbelalak kaget melihat Bayu yang tiba-tiba sudah berada di hadapannya. Nandar ingin mengayunkan parangnya, namun belum sempat lengannya mengayunkan parang, Bayu sudah terlebih dulu menghantam ulu hatinya dengan tinju keras. Tubuh Nandar membungkuk spontan. Nafasnya mendadak sesak, namun Bayu tidak memberi ruang. Dengkulnya menyambut dagu Nandar dalam gerakan naik yang cepat dan presisi. Dentuman itu membuat kepala Nandar terempas ke belakang. Tubuhnya sempoyongan beberapa langkah, namun belum sempat ia menguasai keseimbangan, Bayu sudah berada di belakangnya. Gerakan Bayu sangat cepat, bahkan hampir mustahil diikuti mata. Dengan satu putaran cepat dan cekatan, Bayu menyapu tanah dengan tendangan rendah ke arah tumit Nandar. Nandar terpelanting seperti karung beras yang kehilangan pijakan. Tubuh Nandar terangkat dari tanah, berputar liar di udara, dan sebelum tubuh Nandar menyentuh tanah, tendangan terakhir dari Bayu menghantam tepat di dadanya. Hantaman itu seperti palu godam yang menghantam batu. Nandar melesat ke belakang, tubuhnya membentur tanah dan terguling-guling, membelah debu dan ilalang kering. Parangnya terlempar entah kemana. Keheningan menyelimuti sesaat. Angin kembali merembus pelan. Bayu berdiri tegak, nafasnya tetap teratur. Dia menatap Nandar yang kini terkapar, namun dia tahu bahwa Nandar tak akan mati semudah itu. Di tempat lain, para warga masih mengamuk di halaman rumah Palura. Jeritan dan geraman mereka bercampur dengan suara benturan parang dan senjata tajam lain yang menghantam dinding kayu rumah. Dinding kayu itu pun mulai retak dan terbelah. Potongan papan tercabik berjatuhan ke tanah. Tangan-tangan mereka merangsek masuk melalui celah dinding yang terbuka. Tangan-tangan itu penuh luka dan darah karena dipaksa masuk lewat ruang yang sempit. Tapi mereka tidak peduli. Tak satu pun dari mereka menunjukkan rasa sakit. Mata mereka kosong, nafas mereka berat dan juga liar, seolah bukan lagi manusia. Bagaimana ini, Pak? Kenapa warga ngamuk kayak gini? Teriak Burhan gemetar. Wajahnya pucat pasi. Pak Lurahnya terdiam, mulutnya gemetar. Tapi sebelum dia bisa menjawab, suara berat namun tenang terdengar dari arah belakang. Sepertinya aku harus bergerak, gumam Bondet sambil mengepalkan tangan. Dia melangkah cepat. Pak Lurah, sampean jaga Ningrum dan dua orang itu. Saya akan tahan mereka sebisa mungkin. Tapi Mas, kamu itu masih terluka. Suara Pak Lurah terdengar khawatir menahan Bondet yang dilihatnya masih belum sepenuhnya pulih. Bondet hanya tersenyum tipis. Tenang Pak, saya masih bisa berdiri. Itu sudah cukup. Tanpa menunggu jawaban, Bondet meraih sebatang tongkat kayu dan gulungan tali dari pojok ruangan. Ia membuka pintu belakang yang belum dikepung oleh warga, lalu melangkah keluar menuju kegelapan. Seketika terasa udara malam yang begitu dingin menggigit kulit. Ketika Bondet membuka pintu, tiba-tiba saja dari balik pintu yang terbuka itu, dua warga langsung menyerbu dari sisi kanan dan kiri. Dengan cepat, Bondet memutar tongkat kayu dan menghantam bagian leher dan perut keduanya secara bersamaan. Pak, bung! Keduanya jatuh tersadarkan diri dalam satu gerakan cekatan. Bondet mengikat mereka menggunakan tali yang ia bawa, lalu ia mengalihkan perhatiannya ke bagian depan rumah. Dari kejauhan, kerumunan warga yang mengamuk seperti gelombang ganas. Mereka meraung, melolong, dan terus menghantam dinding rumah Palura. Bondet tahu bahwa ia tak boleh membuang waktu lagi. Dia berlari ke arah kerumunan, menyalurkan seluruh kekuatan di kakinya
Dalam satu lompatan, dia menghantam seorang warga dengan tongkat tepat di tengkuknya. Tubuh itu langsung roboh. Warga yang lain menyerbu, mengayunkan parang dan senjata mereka. Bondet berputar, menangkis serangan, dan membalas dengan pukulan cepat ke arah dagu dan pelipis. Gerakannya cepat, presisi, dan melumpuhkan. Beberapa warga berhasil dijatuhkan, namun jumlah mereka terlalu banyak. Peluh mulai membasahi tubuhnya, nafasnya mulai berat. Luka di perutnya kembali terbuka, mengucurkan darah merah gelap. Bondet sempat terhuyung, ia meringis, menahan rasa perih di lukanya. Tiba-tiba saja dari arah belakang seseorang memeluknya kuat, lalu 2, 3, 5 orang mengerumuninya dari segala arah. Ada yang menarik tangannya, ada yang mencengkeram lehernya, parang mengarah ke tubuhnya. Bondet berjuang sekuat tenaga, tapi tenaganya mulai terkuras. Sial, aku salah perhitungan, gumamnya sembari menahan setiap serangan yang mengarah ke tubuhnya. Di sisi lain, Bayu tampak terkejut sekaligus khawatir melihat Bondet yang sedang mengalami kesulitan. Gawat, kalau aku tidak turun tangan, Bondet bisa mati nih. Ia bersiap melompat untuk membantu Bondet, tapi sing, sabetan parang melintas cepat. Hanya beberapa senti dari lehernya, Bayu terhuyung mundur. Sialan, makinya. Dari arah kegelapan, sosok Nandar muncul. Ia melesat dengan cepat, dengan tatapan mata menyala penuh amarah. Lawanmu aku, Bay, dan aku belum kalah, teriaknya penuh dendam. Nandar menerjang seperti binatang buas. Serangan parang yang ia lancarkan bertubi-tubi, cepat dan kuat, seperti badai yang tidak memberikan waktu untuk bernafas. Bayu terus mundur, menangkis serangan-serangan itu dengan tangan kosong. Kini sabetan parang Nandar lebih berbahaya dan terukur. Beberapa sabetannya hampir menyayat dada Bayu. Bayu melompat ke arah belakang. Blacky! Teriak yang keras. Langit malam seperti membelah. Seketika sebuah pedang hitam muncul dari atas langit, kemudian melayang turun. Dengan aura pekat yang berdesing, Bayu melompat dan menangkapnya di udara. Seketika sebuah energi kuat mengalir dari Blacky yang ia genggam di udara. Kini Bayu tak lagi bertahan, dia menyerang. Namun Nandar tak suka bertahan, ia juga menyerang dengan kecepatan penuh. Bayu dan Nandar bertarung di udara, saling beradu senjata. Parang Nandar membelah udara dengan suara melengking, namun Blacky membalas dengan sayatan berat dan memekakan telinga. Setiap benturan menghasilkan percikan api dan gelombang kejut yang memukul pepohonan di sekitar mereka. Keduanya seperti dua bayangan yang bertarung cepat di langit malam. Bayangan mereka saling bersilang, naik dan turun, menyelinap dan menghantam. Gerakan mereka nyaris tak terlihat oleh mata biasa, terlalu cepat, terlalu ganas. Namun di tengah pertarungan, mata Bayu melirik ke bawah. Ia melihat Bondet yang mulai tak berdaya, tubuhnya dipegangi oleh banyak orang. Beberapa dari mereka mengangkat senjata siap untuk menebas. Bayu menahan nafas. Bondet! Tiba-tiba suara yang familiar menyusup ke telinganya. Tenang, Le, Bondet urusanku, aku akan membantu. Kakek mesum. Terus Ningrum gimana dong? Tanya Bayu dalam hati sambil terus menahan serangan Nandar. Sepertinya dia berhasil menjalankan ritualnya. Sekarang dia harus berhadapan dengan sosok itu, jawab Eyang Hanggareksa tenang. Bagus, Kek, mudah-mudahan dia menang. Iya, Le, sekarang fokus saja dengan pertarunganmu. Aku akan segera turun tangan untuk membantu Bondet. Bagus, Kek, kalau gitu sekarang aku bisa bertarung dengan fokus. Bayu menggenggam Blacky erat-erat. Aura pedangnya semakin pekat menyelimuti tubuhnya. Kaki Bayu mengetak tanah, menciptakan retakan kecil. Pertarungan pun berlanjut. Kini Bayu tak hanya menangkis, dia memburu Nandar seperti singa kelaparan. Beberapa saat yang lalu, di dalam kamar yang gelap dan juga pengap, Ningrum masih duduk bersila. Tubuhnya mulai gemetar, bukan hanya karena lapar dan haus yang mendera, tapi juga karena kesadarannya yang mulai tergerus.
Mulutnya terus berkomat-kamit melantunkan mantra, seolah menolak untuk menyerah. Matanya terpejam rapat, tapi pikirannya mengembara jauh, menembus batas ruang dan waktu. Mantra itu terus mengalir dari bibirnya, bergema di dalam ruangan kamar yang sunyi dan gelap, sampai tiba-tiba, "Loh, kakakmu mana, Nyil? Kok kamu balik sendirian?" Suara itu membuat jantung Ningrum mencelos. Suara yang sangat ia kenal. Suara dari seseorang yang sangat ia rindukan. Perlahan ia membuka mata dan mendadak dunia di sekitarnya berubah. Ia tidak lagi berada di kamar sempit dan gelap. Kini ia duduk di meja makan, dikelilingi aroma lauk rumahan dan canda tawa yang hangat. Ayah, ibu, dan kakak laki-lakinya, Prasetyo, semua duduk di sana tersenyum padanya. "Bapak, ibu, Mas Pras," bisik Ningrum lirih kebingungan, dan seketika air mata menetes membasahi pipinya. "Loh, kok kamu nangis, Tondok? Kenapa?" tanya sang ibu sambil mengelus rambut Ningrum dengan kasih sayang yang begitu nyata. "Ibu, Ningrum kangen. Ningrum kangen banget sama ibu." Isa keliri memeluk wanita itu erat-erat seakan tak ingin dilepas. "Loh, kok kamu aneh toh? Ada apa? Ada apa, Tondo?" Saut ibunya lembut. "Lah, paling juga pencitraan tuh, Bu. Biar uang sakunya ditambah," cibir Pras sambil terkekeh. "Mas Pras, aku juga kangen sama ledekanmu." Ningrum menatapnya, matanya berkaca-kaca. Pras terdiam, ia tak paham. "Baretno mana, Bu?" tanya Ningrum. Tiba-tiba Rona khawatir menyergap wajahnya. "Loh, bukannya tadi nganterin kamu ke toilet? Kok malah duluan baliknya?" jawab ibunya ringan. Dan saat itulah Ningrum tersadar. Ini saat kami terakhir bersama. Saat aku dan Mbak Retno ke toilet, tidak lama lagi pembunuh itu akan datang, gumamnya dalam hati. Perlahan Ningrum menyentuh pinggangnya, kemudian menarik keluar keris ketip itu dari balik punggungnya. Keris itu memancarkan cahaya kemerahan, berpendar lembut namun menyeramkan di ruang makan yang temaram. "Oh, kok kamu bawa keris, Tunduk? Buat apa?" tanya ayahnya heran. "Ini untuk..." Suara Ningrum terputus. Pikirnya melayang. Dia tersadar bahwa saat ini ia sedang dalam ritual. Lalu sebuah suara lain muncul dalam benaknya. Ya, suara Bayu. "Ningrum, sosok apapun yang kamu temui dalam ritual ini, kamu harus berani membunuhnya." Mata Ningrum membelalak. "Benar, ini hanya ilusi. Ini semua tidak nyata. Mereka sudah mati. Yang kulihat hanya bayang-bayang yang diciptakan oleh ritual, dan aku harus menghancurkan ilusi ini," gumam dalam hati. Tangan Ningrum gemetar. Perlahan ia mengangkat keris itu tinggi-tinggi, dan tanpa banyak berpikir lagi dia langsung menebaskannya ke leher ibunya. Jeritan ibunya mengguncang ruangan itu. Darah menyembur liar dari leher sang ibu. Hati Ningrum hancur melihat ibunya bersimbah darah, tapi dia tahu ini semua hanyalah ilusi iblis. Sambil berlinang air mata, tangannya kembali menebas, dan kali ini kepala ibunya terlepas jatuh di atas piring. "Hei, apa yang kamu lakukan, Dok?" bentak ayahnya seraya bangkit dari kursi. Tapi Ningrum tidak peduli. Apapun yang terjadi, dia harus menyelesaikan semuanya tanpa ragu. Ia mengayunkan keris itu ke arah ayahnya. Sebuah kilatan merah melesat dari bilah keris, dan seketika kepala ayahnya pun terpisah, tergelincir di atas nasi putih yang masih mengepul. Prasetyo hendak melarikan diri, tapi Ningrum lebih cepat. Satu ayunan terakhir, dan kepala kakaknya itu pun terlempar bergulir jatuh di atas meja makan. Seketika suasana sunyi. Tak ada lagi suara keluarganya yang terdengar, hanya keheningan malam yang berpadu dengan hembusan nafas yang cepat. Darah mengalir di meja makan. 3 kepala kini tergeletak di atas sana seperti sajian yang mengerikan. Namun dari balik tirai dapur, sepasang mata menatap penuh ngeri. Ya,
Itu adalah mata Retno, kakak perempuan Ningrum. Tubuhnya limbung. Ia mundur perlahan hingga sikunya menyenggol gelas di meja. Gelas itu jatuh dan pecah, menimbulkan suara nyaring yang memecah keheningan. Ningrum menoleh cepat. Matanya menangkap sosok Retno yang berdiri pucat pasi. "Satu lagi," bisiknya. "Aku harus menyelesaikan ini semua." Dan ia berlari menerjang Retno. Retno tak sempat lari. Ketakutan membuat kakinya membeku. Ningrum mengangkat kerisnya tinggi-tinggi, dan dalam satu tebasan kepala Retno terpisah. Darah memercik di dinding. Dengan nafas terengah, Ningrum mengambil kepala kakaknya dan menaruh kepala itu di piring terakhir. Lengkap sudah, ya. Keluarganya telah ia penggal dengan tangannya sendiri. Ia duduk kembali di kursi, menatap kepala-kepala itu. Tubuhnya menggigil, nafasnya memburu, wajahnya basah oleh keringat dan juga darah. Air mata mengalir deras membasahi pipi. Ia menyeka air mata dengan tangannya yang berlumur darah. Hingga kini darah tampak berlumuran di wajahnya. Lalu langkah kaki terdengar kembali dari arah dapur, disusul dengan sebuah cahaya lentera yang menyorot keluar dari kegelapan. Ningrum menoleh dan membatu. Ya, yang muncul dari balik tirai itu adalah dirinya sendiri. Dirinya dengan wajah kosong dan tatapan dingin sambil menenteng lentera. "Tidak mungkin. Itu aku. Ini ilusi atau aku yang kembali ke masa lalu?" Aku ingat, harusnya yang duduk di sini adalah pembunuh itu. Tapi saat ini aku yang berada di sini. Jadi, apakah aku yang telah membunuh keluargaku sendiri? Seluruh tubuhnya gemetar. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Ningrum seolah menggenggam di antara ilusi dan kenyataan, dan dia harus bisa mengatasi semua ini. Sementara itu di luar halaman rumah Palura, Bayu dan Nandar masih terlibat dalam duel sengit, saling serang dan tangkis di tengah malam yang mencekam. Cahaya bulan memantul di ujung senjata mereka, menciptakan kilatan-kilatan berbahaya yang menyambar di udara seperti petir yang membelah gelap. Sementara itu, Bunde telah selamat dan kini duduk bersandar di dinding rumah Palura. Dadanya naik turun, menahan rasa nyeri dan nafas yang tertahan. Beberapa saat lalu, Eyang Hanggareksa datang tepat waktu dan menyelamatkan Bondet dari serangan para warga yang telah kesetanan. Tubuh kakek tua itu melesat secepat angin, meliuk di antara warga yang mengamuk bagai badai tak terlihat. Dengan ketukan telapak yang tepat ke arah tengkuk, satu persatu warga roboh, jatuh tak sadarkan diri di tanah. Dalam hitungan menit, halaman rumah Palura telah sunyi, hanya menyisakan pertarungan Bayu melawan Nandar. Bayu dan Nandar bertarung di udara. Gerakan mereka begitu cepat, seperti dua bayangan yang saling menyambar dalam tarian kematian. Pedang Bayu berkilat, menebas ke arah bahu Nandar, mengenai dagingnya dan memercikan darah. Namun luka itu seketika menutup kembali, seolah tak pernah ada. Ikatan sukma dengan Ningrum masih memulihkan tubuh Nandar, dan juga sebagai pertanda bahwa Ningrum masih belum menyelesaikan tugasnya. Nandar meraung, matanya merah menyala, nafasnya mengepul seperti bara dibakar. Dia menyerang Bayu tanpa henti. Tubuhnya berputar lincah, melesat, melayang ringan bagai kapas yang ditiup angin. Serangannya semakin cepat dan ganas. Setiap tebasan seperti dituntun oleh kekuatan tak kasat mata. Bayu bertahan, tapi langkahnya mulai berat. Nafasnya terengah, peluh membasahi pelipisnya, dan setiap gerakan terasa sedikit lebih lambat dari sebelumnya. Nandar meringis, wajahnya menyeringai lebar penuh kemenangan. "Kau mulai lelah, Bayu. Tubuhmu tak bisa menipu," ucapan dingin lalu kembali menerjang. Bayu terpental ke belakang. Setelah menangkis serangan bertubi-tubi, kakinya menggesek tanah, menciptakan jejak panjang di tanah. Dadanya naik turun, nafasnya berat. Sementara Nandar seperti tak pernah kehabisan tenaga, staminanya seperti disulang.
Kekuatannya tumbuh berkali lipat. Tebasan demi tebasan menghujani Bayu. Ia hanya bisa bertahan. Dengan teknik dan nalurinya, pedangnya mulai bergetar, hampir terlepas dari genggaman. Tapi di tengah tekanan itu, tatapan Bayu tak berubah. Matanya masih membara. Masih ada sisa keberanian yang belum padam. Dengan satu dorongan sisa tenaga, Bayu membalikan tubuh dan memutar pedangnya dalam busur lebar, menciptakan gelombang energi yang memaksa Nandar untuk mundur sejenak. Kesempatan itu pun tak disia-siakan oleh Bayu. Ia melompat tinggi, menukik, membidik leher musuhnya dengan tebasan pamungkas. Namun Nandar tak tinggal diam. Ia menyambut serangan itu dengan tawa melengking dan tubuh yang memancarkan aura gelap. Dua kekuatan bertabrakan di udara, menciptakan dentuman keras yang mengguncang udara. Asap dan debu membumbung tinggi, menyelimuti keduanya dalam kabut yang kelam. Dari dalam kabut itu, dua sosok perlahan muncul kembali, masih berdiri, masih menatap satu sama lain. Ya, pertarungan belum selesai. Keduanya masih sama-sama kuat. Di tempat lain, Ningrum masih tertegun. Ia duduk di depan meja makan. Dia kebingungan dengan apa yang barusan terjadi. Pikirannya berkecamuk dan seolah tersesat di antara ilusi dan kenyataan. Kalau yang dia lihat sekarang adalah ilusi, maka dia harus segera keluar dari ilusi itu. Dan jika yang ia lihat saat ini adalah kenyataan, maka dialah yang sebenarnya telah menghabisi keluarganya sendiri. Perlahan cahaya lentera yang dibawa oleh sosok yang mirip dengannya itu merambat menyibak kegelapan, hingga akhirnya cahaya lentera itu menerangi wajahnya yang terbalut kegelapan. "Kamu siapa?" tanya sosok yang mirip dengannya itu dengan nada tajam. Suaranya menggema, menyadarkan Ningrum dari lamunan. "Kenapa kamu membunuh keluargaku? Apa salah mereka?" Ningrum kembali teringat ucapan Bayu. "Sosok apapun yang kamu temui dalam ritual itu, kamu harus berani membunuhnya." Ya, ucapan Bayu membuatnya kembali tersadar bahwa ini semua adalah ilusi yang harus ia kalahkan. Lalu dia menatap sosok yang menyerupainya itu dengan tatapan penuh amarah. "Karena aku suka membunuh," sahut Ningrum dengan ucapan tegas tanpa ragu. Tanpa sadar, dia mengucapkan kata yang persis dengan yang diucapkan oleh Kebopati yang dulu ia temui. Tanpa pikir panjang, ia kembali mengayunkan keris getip itu ke arah leher sosok itu. "Mati kau iblis!" pekiknya keras. Tapi sebelum ujung keris itu menyentuh kulit, tangan Ningrum mendadak tertahan oleh tangan kasar dan dingin. Tubuh tanpa kepala ayahnya berdiri di belakangnya, menggenggam lengannya dengan kuat. Diikuti tubuh tanpa kepala ibunya, lalu dua tubuh kakaknya. Mereka semua bangkit dari kematian dan langsung menggenggam erat tubuh Ningrum. Keris di tangannya pun terjatuh, dan kini Ningrum benar-benar terkunci oleh genggaman erat tangan itu. Tubuh tak berkepala itu, kepala-kepala mereka yang tergeletak di meja perlahan bergerak menatap Ningrum dan tertawa kecil menertawai gadis itu yang kini tak berdaya. "Tidak, lepaskan aku!" teriak Ningrum panik. Namun tubuhnya terkunci, dijerat oleh tangan-tangan tak bernyawa. Dia hanya bisa menyaksikan saat sosok yang menyerupainya itu perlahan berubah. Wajahnya memanjang, berubah menjadi moncong kerbau. Matanya merah menyala, dan dari kepalanya tumbuh sepasang tanduk besar yang berkilau. Tubuhnya masih menyerupai Ningrum, namun kini kepalanya berbentuk kerbau. Ningrum semakin yakin bahwa dialah sosok pengikat sukma itu. Ya, dialah yang harus dibunuh oleh Ningrum, atau dia sendiri yang akan terbunuh. Kini lentera di tangan sosok pengikat sukma itu meleleh, berubah menjadi parang besar yang berkilat. Sosok itu melangkah mendekat perlahan-lahan dengan langkah yang sangat pelan, bagaikan algojo yang menunda eksekusi. "Mati
Mati kau Ningrum, desisnya Parau. Seketika sebuah parang berkilat terayun di udara menuju jantung Ningrum. Kini Ningrum harus berpikir cepat untuk melawan maut yang semakin dekat. Ketika parang itu nyaris menembus dadanya dengan cepat, Ningrum melepaskan tendangan kuat ke arah dada sosok pengikat itu hingga ia terlempar ke belakang. Melihat lawannya terjengkang, Ningrum seolah mendapatkan keberanian dan kekuatan baru. Lalu ia pun meronta, lalu menghantam tubuh-tubuh tanpa kepala yang menahannya. Satu persatu cengkraman itu terlepas. Tubuh tanpa kepala itu pun jatuh ke lantai lalu menghilang menjadi asap hitam. Dengan nafas terengah, Ningrum mengambil kerisnya dan menggenggam kuat keris itu lalu menerjang sosok berkepala kerbau itu. Keduanya terjatuh ke lantai, bergumul dalam pertarungan hidup dan mati. Ningrum berada di atas, berusaha menusukkan keris ke dada makhluk itu, tapi sosok berkepala kerbau itu menahan bilah keris dengan kedua tangannya. Kuat, kokoh, dan tak bergeming, Ningrum menggertakkan gigi, mengerahkan seluruh kekuatan untuk menekan keris itu agar menembus dada sosok berkepala kerbau di bawahnya. Namun keris itu tetap tak bergerak. Perlahan Ningrum mulai kehabisan tenaga. Tekanannya mulai melemah dan justru kini sosok di bawahnya yang ingin mengambil alih kendali. Sial, dia kuat sekali. Kalau seperti ini terus, aku akan segera kehabisan tenaga, desisnya dalam hati. Lalu tiba-tiba saja sebuah telapak tangan menyentuh tangannya, lembut, hangat. Disusul 3 telapak tangan lain. Saat Ningrum menoleh, dia melihat ayahnya, ibunya, dan 2 kakaknya. Mereka semua tersenyum lembut, berdiri di sampingnya, ikut menggenggam tangannya yang memegang keris. Kamu bisa, Nduk. Habisi dia, bisik ayahnya. Ya, Nduk, kamu adalah anak yang kuat, ujar ibunya dengan air mata yang mengalir pipi. Semangat, Nyil, jangan sampai kalah, seru kakak laki-lakinya. Nyil, kamu itu gadis hebat. Kita selalu bersamamu, ucap sang kakak perempuan penuh dengan cinta. Air mata Ningrum menetes deras, dadanya sesak oleh emosi yang membuncah, sedih, marah, bercampur menjadi satu. Namun tujuannya hanya satu, yaitu menghabisi sosok yang berada di bawahnya. Dengan kekuatan dari keluarga yang mendukungnya, Ningrum berteriak keras, sebuah teriakan yang memecah malam. Ningrum menghujamkan kerisnya kuat-kuat. Perlahan, bila keris itu mulai bergerak turun dan menembus dada sosok berkepala kerbau itu, makhluk itu meraung kesakitan, berusaha melepaskan diri, tapi Ningrum tak berhenti. Dia terus mendorong, dan ketika sosok itu tak lagi menahan keris Ningrum, gadis itu pun mengamuk dengan brutal. Dia menusuk, mencabik, menghujam hingga dada makhluk itu hancur dan tubuhnya pecah menjadi kepulan asap hitam yang menghilang ke udara. Sosok itu lenyap. Ningrum terduduk lemas, nafasnya memburu, namun dia bahagia karena berhasil menghancurkan pengikat itu. Kemudian dia pun menoleh ke arah keluarganya yang tadi berada. Kini satu persatu keluarganya itu memudar dan menghilang, namun meninggalkan sebuah senyuman yang penuh kebanggaan seolah berpamitan dengan penuh kasih. Ruangan berubah perlahan. Kegelapan yang pekat kembali datang. Bau amis udara terganti dengan bau kamar yang pengap dan juga lembab. Ningrum mendapati dirinya kembali berada di kamar milik Palura. Tubuhnya lemas, dia roboh di atas tikar. Nafasnya memburu, air matanya tak kunjung berhenti mengalir. Terima kasih, Ayah, Ibu, Mas, Mbak, ucapnya pelan terseduh dalam keningan. Di luar rumah Palura, malam seperti runtuh oleh gemuruh pertempuran. Bayu dan Nandar masih bertarung sengit. Tanah bergetar tiap kali mereka saling bentur petir. Sesekali menyambar langit, seolah ikut menyaksikan 2 sahabat lama yang kini menjadi musuh bebuyutan. Nafas keduanya memburu, tapi hanya Bayu yang tampak mulai kehabisan tenaga. Nandar yang setengah iblis justru terlihat semakin kuat.
Benturan senjata mereka meledak bagaikan guntur yang mengguncang pekarangan. Sabetan demi sabetan mengoyak udara, menggesek keras, menyulut api kecil. Dari benturan logam, keduanya saling mengitari seperti dua hewan buas yang kelaparan. Serangan bergantian mengalir deras. Jurus-jurus pamungkas dikerahkan, namun seiring waktu berjalan, Bayu mulai kewalahan. Peluh mengalir dari dahinya. Paru-parunya terasa terbakar. Di manusia biasa ada batas untuk kekuatannya, sedangkan Nandar yang setengah iblis, dia justru semakin kuat dari waktu ke waktu. Dengan raungan keras, Nandar melesat memutar udara. Tebasan parangnya menciptakan pusaran angin, mengoyak dan melesat cepat ke arah Bayu. Salah satu lesatan angin itu menyentuh dada Bayu. Seketika kaosnya koyak. Darah mengucur dari luka sayat di dadanya. Desis Bayu. Ia mundur terhuyung. Melihat darah itu, Nandar pun tertawa, matanya membara. "Sudah habis kau, Bayu," teriaknya sambil kembali menerjang. Dia melayang menyamping, melesat seperti bayangan hidup. Serangannya kini begitu cepat dan beringas. Bayu menghindar, menangkis, melompat mundur. Dia tahu jika terus bertahan maka dia akan kalah. Maka dengan nafas tertahan, ia memusatkan tenaga. Tangannya merapat, kakinya menjejak, nafasnya diatur perlahan. Jurus angin dingin membelah kabut, serunya. Tiba-tiba tubuh Bayu melesat cepat, menyatu dalam kabut yang terbentuk dari hawa dingin. Kabut itu melayang cepat, mengitari Nandar dari berbagai arah. Lalu dalam sekejap, sebuah tebasan mendatar, meluncur keluar dari kabut dan menggores dada Nandar dengan akurat. Pekik Nandar kesakitan, darah menyembur. Nandar mundur terhuyung, namun kali ini lukanya tidak sembuh. Matanya membelalak. Dia menyentuh dadanya yang berdarah deras. Apakah ajian jerat sukma telah hancur? Bisik panik. Bayu langsung tahu Ningrum telah berhasil, entah karena ia membunuh sosok pengikat ajian itu atau karena dia sendiri telah tewas. Tapi Bayu tak boleh berpikir tentang itu sekarang. "Ini kesempatanku," gumamnya. Bayu melesat lagi. Ia tidak memberi celah. Tebasan berikutnya menghantam kaki kiri Nandar. Suara tulang retak terdengar jelas. Nandar limbung. Ia jatuh berlutut, berteriak kesakitan. Bayu mengerahkan seluruh tenaga. Ia menebas tangan Nandar. Seketika parang itu terlepas bersama dengan tangan Nandar yang putus dan jatuh ke tanah. Teriakan Nandar menggelegar, darah membanjir dari luka-lukanya. Bayu kembali melompat, memutar tubuhnya di udara dan kembali turun sambil mengarahkan bleki ke leher Nandar, siap untuk mengakhiri pertarungan. Namun tepat saat ujung pedangnya itu hampir saja menyentuh leher Nandar, tiba-tiba saja, "Cukup! Aku menyerah, Bayu. Aku menyerah!" jerit Nandar. Bayu menahan serangannya. Ia mendarat dengan mulus di tanah. "Aku menyerah. Aku kalah." Suara Nandar lirih, tubuhnya gemetar, wajahnya penuh darah dan air mata. Bayu menatapnya dengan campuran marah dan iba. Wajah Nandar yang dulu bersahabat kini memelas meminta ampun. "Ampuni aku. Aku menyesal, Bay. Semua ini kesalahan aku, Bay," gumam Nandar sambil terisak. Bayu mendekat, menatapnya tajam. Agak lama dia terdiam, menatap wajah Nandar. Bayangan-bayangan kebersamaan di masa lalu tiba-tiba saja muncul. Bayu melepaskan amarahnya. Dia akhirnya mengambil keputusan. "Mudah-mudahan penyesalanmu itu sungguh-sungguh. Pergilah, pergi sejauh mungkin. Kalau kau beruntung, kau masih bisa hidup meskipun cacat," ucap Bayu datar menahan amarah. Dia membalikkan badan, meninggalkan Nandar dalam kesunyian. Namun baru saja Bayu berbalik, tiba-tiba saja, "Bay, awas!" teriak Bondet dari kejauhan. Bayu seketika memutar tubuh, namun sudah terlambat. Nandar telah melesat dan memeluk tubuhnya erat-erat dari belakang. "Sial, apa yang kamu lakukan?" teriak Bayu berusaha melepaskan diri. "Kalau aku tidak bisa membunuhmu, maka lebih baik kita mati bersama," desis Nandar, matanya menyala. Apa maksudmu, bajingan?" sentak Bayu penuh amarah. Namun Nandar tak menjawab. Tangannya semakin erat mengikat leher Bayu, sedangkan kakinya melilit pinggul Bayu.
Gawat, dia ingin meledakkan diri. Pekik Bondet panik. Asu, licik kamu Nandar. Tiba-tiba udara di sekitar keduanya seperti menyempit dan memadat. Semua suara seolah lenyap. Dan tak lama kemudian, ledakan dahsyat mengguncang halaman rumah Pak Lurah. Cahaya merah membakar pekarangan. Teras rumah Pak Lurah porak-poranda. Gelombang kejut menyapu semua orang hingga terdorong mundur. Tanah bergetar. Asap dan debu membumbung tinggi ke udara. Bayu! Jerit Bondet histeris. Saat debu mulai mereda, semua orang menatap ngeri. Potongan tubuh manusia terlihat berserakan, menghitam dan terbakar. Pelurah, Wanto dan Burhan beserta para warga yang baru sadar dari pingsannya kini terpaku tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mas Bondet, apakah Mas Bayu? Tanya Pak Lurah lirih. Bondet terdiam, nafasnya tercekat, matanya mencari-cari, tapi harapannya mulai pudar saat dia tidak melihat Bayu dimanapun. Bayu, apa kamu benar-benar mati? Gumam lirih. Cari apa sih Mas Bondet? Suara itu pelan namun cukup terdengar jelas. Bondet menoleh dan ia terkejut. Asu, serunya sambil memukuli bau Bayu. Kamu itu udah bikin aku khawatir. Tok, Bayu tertawa kecil. Wajahnya memang agak gosong tapi masih berdiri tegak. Untung ada kakek mesum itu, jadi aku selamat deh. Tiba-tiba saja terdengar tawa keras. Laki-laki aku yang nyelamatin kalian. Lah, dasar bocah goblok, sahut Eyang Hanggareksa sambil nyengir. Pak Lurah mengembuskan nafas lega. Semua ikut bersorak. Tak lama kemudian, dari dalam rumah, Ningrum keluar dengan langkah pelan. Wajahnya terlihat letih, namun ada rona bahagia di sana. Semua orang langsung menghambur ke arahnya dan memeluknya. Ningrum, kamu hebat Ningrum, kamu hebat, ucap Pak Lurah bangga. Kerja bagus, kamu adalah pahlawan sesungguhnya Ningrum, bisik Bayu. Bondet tersenyum. Para warga ikut mengangguk. Ningrum hanya tersenyum kecil lalu berkata pelan, maaf, tapi apa boleh aku minta satu hal? Apa itu Dok? Katakan saja, jawab Pak Lurah. Ningrum mengusap-usap perutnya. Ningrum lapar Pak, aku pengen makan. Semua terdiam sejenak lalu suara tawa meledak dari semua orang. Wes, ayo mari kita makan, teriak Bayu diiringi sorak-sorai bahagia warga desa Watu Gaga. Selesai. Oh, luar biasa kisah Bayu Gendeng ya. Akhirnya tamat juga nih. Jagal Kebopati. Akhirnya Nandar si Jagal Kebopati berhasil diselesaikan sama Bayu. Tapi sebenarnya dia harakiri di sini ya, karena Bayu tadinya udah maafin tuh, tapi culas banget ya. Dan bagaimana juga, wah ini sosok Ningrum ini perjuangannya berat banget ya ketika dia melakukan ritual itu, karena dia melihat flashback lagi dan dia menjadi seorang pembunuhnya itu tuh. Waduh, ngeri banget ya. Tapi di sini dia berhasil melewati itu semua dan berhasil melepaskan dirinya dari jerat sukma, yang mana di sini memudahkan Bayu untuk bisa mengalahkan Nandar si Jagal Kebopati. Di sini akhirnya juga ada drama nih ya, ketika dia dipeluk ya kan, si Bayu dipeluk tuh sama Nandar, tapi di situ Nandar mencoba meledakkan diri. Wah, orang-orang udah pada sedih, semuanya sedih tuh ngeliat Bayu gitu. Ternyata lolos Bayu, karena ternyata di situ Eyang Hanggareksa untuk kesekian kalinya menyelamatkan Bayu. Wah, luar biasa. Buat Mas Zaki Aisar, terima kasih. Ditunggu lagi nih Mas Zaki nih ya, untuk petualangan selanjutnya dari kisah Bayu Gendeng. Ada sih kisi-kisi dikit sih ya untuk kisah selanjutnya dari Bayu Gendeng. Saya coba by phone dengan Mas Zaki ya. Intinya sih Bayu nih ya, Bayu katanya, saya kasih clue aja deh sama teman-teman dah. Tapi nggak tahu nih jadi apa enggak nih. Jadi jangan-jangan nanti saya ya. Kata Mas Zaki sih Bayu mau berpetualang ke tanah Kalimantan. Wow, seru pakai banget pastinya nih ya. Bayu dan Bondet berpetualang ke tanah Kalimantan. Maaf nih Mas Zaki nih, saya buka sedikit ya biar buat teman-teman biar penasaran, dan pastinya ditunggu banget Mas Zaki untuk kelanjutan kisah Bayu Gendeng yang selanjutnya. Jangan pakai lama Mas Zaki ya, please banget deh. Dan semoga kisah dari Bayu Gendeng ini bisa menghibur teman-teman semua ya.
para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Berarti untuk Jagal Kebo Pati ini totalnya 5 ya, 5 part ya. Mungkin next akan ada kita satukan nih kisah Bayu Gendeng yang di Jagal Kebo Pati ini menjadi satu full version mungkin sih. Tapi kalau teman-teman juga setuju, kalau nggak setuju gak apa-apa, nggak usah. Karena memang untuk full version kayak yang di sebelah aja ya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk sekali lagi bisa diklik tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan oh ya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.